Nah, kami juga menyampaikan di sini, Pak Jenderal, bangsa kita ini sedang menghadapi pelanggaran dari sila tersebut oleh oknum yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Itu bagus mogi pada saat wawancara live Zoom, beliau mengatakan beliau adalah pakar sejarah, termasuk pakar sejarah Nusantara, sejarah peradaban Nusantara. Beliau menjelaskan kepada kita semua bahwa Bani Ba'alwi itu melanggar Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Kalau menurut kami bukan hanya dua pasal tersebut, bukan dua sila tersebut, tetapi persatuan Indonesia sila ketiga juga dilanggar. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena kita semua tentunya masih ingat, terngiang-ngiang di telinga kita, di otak kita, bagaimana kita spot jantung pada saat para Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi ini mengkondisikan massa terus melakukan demo berjilid-jilid. Ini tentunya bukan persoalan yang remeh-temeh. Kami selalu berdoa agar aparat kita tegar untuk menghadapi gelombang ribuan orang massa yang di situ itu sudah tercekoki doktrin aksi bela Islam dan seterusnya. Ini loh, berarti apa? Memecah belah itu salah satu strategi mereka. Bagaimana kita tahu bahwa yang membawa eksodus orang Hadromi ke Nusantara adalah VOC. Tujuan awalnya adalah melemahkan perjuangan para pribumi yang pada saat itu terpompa, termotivasi semangatnya, adanya perang di Ponegoro dan seterusnya. Nah, untuk melemahkan itu semua, Senok Horgron merumuskan orang Jawa itu kelemahannya satu. Ketemu orang yang hidungnya mancung, mengaku cucu Nabi, selesai mereka akan takluk, berlutut, tidak berani berbuat apa-apa. Memang benar faktanya seperti itu. Semenjak bergulirnya polemik nasab ini, banyak saudara-saudara kita yang masih belum bisa move on dari doktrin halu, doktrin sesat yang ditanamkan di otaknya oleh para Bani Ba'alwi. Mereka takut kualat, takut hidupnya tidak berkah, takut mendapatkan laknat dari Tuhan dan seterusnya kan gitu. Tetapi begini, kalau urusan menjaga NKRI memang tanggung jawab kita bersama. Siapapun orangnya, kalau berani berbuat neko-neko, berbuat aneh-aneh, berbuat mau merongrong kedaulatan, keamanan, kenyamanan negara yang kita cintai, Kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus bangkit. Harus bangkit, siapapun orangnya. Karena ajaran ini adalah konsensus yang diwariskan founding father kita untuk selalu kita tegakkan, selalu kita jaga. Sampai kapanpun, sampai detik-detik terakhir kita hidup di dunia ini. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan bagaimana Tubagus Mogi menerangkan kepada kita semua bahwa Bani Ba'alwi itu bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima. Kalau menurut kami bukan hanya sila 2 dan 5, tapi lebih banyak lagi. Nah, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita cermati, Bani Ba'alwi ini syariat Islam saja banyak yang dilanggar.
Banyak loh dari oknum-oknum habaib ini berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan puasa Ramadan, berani berdusta, berani membelokkan sejarah, berani merubah nama-nama tokoh menjadi habib. Ini kan bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi Pancasila. Wong Islam saja syariatnya katanya Islam itu dilanggar, apalagi logikanya seperti itu Pancasila. Ini menarik untuk kita jadikan bahan renungan buat kita semua untuk menanamkan jiwa nasionalisme ke dalam diri kita. Bahwa antara agama dan nasionalisme itu dua mata sisi yang tidak bisa dipisahkan, semua saling keterkaitan. Kita dengarkan bareng-bareng bagaimana tuh Bagus Nur Fadil menerangkan kepada kita semua. Dalam live Zoom ini, terima kasih sebelumnya. Jadi menanggapi dengan hal yang saya sampaikan, kami sangat mendukung upaya dari BNPT maupun juga apa yang sudah disampaikan oleh Gus Yai Fuad Peret. Dan juga kita menambahkan bahwasanya negara kita kan memiliki dasar Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kami juga menyampaikan di sini, Pak Jenderal, bangsa kita ini sedang menghadapi pelanggaran dari sila tersebut oleh oknum yang mengaku sebagai zuriat Nabi, yang merupakan keturunan imigran muasal Yaman. Nah, ini perlu kita waspadai, Pak Jenderal, karena meskipun mereka sudah bergabung menjadi warga negara, tapi mereka masih melakukan doktrin-doktrin yang melanggar Pancasila. Dan ini bisa mengganggu keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah di sini kita ada Kiai Imad. Selamat datang, Kiai Imad sudah bergabung. Dan juga terutama ada Dr. Sugeng. Jadi kami mohon Pak Jenderal, ini perlu mendapatkan atensi daripada BNPT agar menjadi perhatian bagi rakyat Indonesia, bahwasanya penelitian saudara kami Kiai Imad Usman dan juga Dr. Sugeng tentang masalah kalangan oknum Habib Balawi Muasal Yaman ini, ternyata baik secara data penelitian ilmiah, data pustaka maupun data genetik, ini tidaklah terbukti sebagai zuriat Nabi, tidak terbukti sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah, andai kata mereka hanya dengan pengakuan mereka saja, itu tidak ada masalah. Tapi dengan pengakuan mereka, mereka melanggar Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Sehingga tentunya ini perlu mendapat perhatian daripada bangsa kita. Dan kemudian mereka juga membuat suatu gerakan, di mana gerakan mereka ini mengajak kepada radikalisme. Mereka berani merendahkan para kiai kita, mereka berani merendahkan para pemimpin kita. Nah, kalau kepada pemimpin saja mereka berani, apalagi kepada rakyat yang lain. Nah, gerakan-gerakan ini perlu kita waspadai bersama, Pak Jenderal. Karena gerakan mereka ini gerakan yang radikal, gerakan yang rasis, merasa lebih tinggi, bahkan mereka mengeluarkan jargon, berguru kepada satu Habib bodoh, lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Mereka mengeluarkan jargon bahwasanya kepala kiai yang kaki kotor Habib yang berbuat maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban, Pak Jenderal. Dan juga mereka sudah mendoktrin bahwasanya Indonesia itu adalah milik Aulia Tarim Yaman, yang padahal semestinya adalah Indonesia ini adalah miliknya Allah yang dititipkan kepada rakyat Indonesia. Nah, jadi gerakan-gerakan mereka ini perlu kita waspadai bersama, Pak Jenderal, karena itu sudah melanggar Pancasila sila kedua dan sila kelima. Jadi mungkin demikian masukan kami, Pak Jenderal, agar ini juga bisa menjadi perhatian dan juga bagi rakyat Indonesia. Nah, gerakan mereka ini saja juga kami lihat ini juga termasuk kepada ajaran aliran sesat. Nah, karena aliran sesat. Oke, ya mungkin demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.